Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Talita Ardini Taba dari kelas 9I. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi ramah lingkungan di bidang energi. 1. Pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Perbedaan derajat dari matahari yang menyinari bumi pada daerah ekwator dan daerah kutub menyebabkan terjadinya perbedaan panas di antara daerah tersebut. Bersama dengan adanya rotasi bumi, terjadilah aliran udara yang disebut angin. Angin tersebut dapat ditangkap oleh turbin angin dan dapat diubah menjadi energi listrik. Akhir-akhir ini, pembangkit listrik tenaga angin menjadi sumber energi dunia terbesar kedua setelah panel surya. Ada dua jenis pembangkit listrik tenaga angin yang saat ini dikembangkan, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan dibangun di pantai, seperti yang tampak pada gambar. Pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan harus terletak di daerah yang jauh dari permukiman dan sedikit populasi penduduk. Meskipun pembangkit yang dibangun di pantai membutuhkan biaya yang lebih besar, tetapi pembangkit ini memiliki potensi yang lebih besar. Dibanding di pantai, angin bergerak lebih cepat, lebih kuat, dan lebih stabil daripada angin yang bergerak di daratan. Tidak seperti minyak dan batu bara, angin tersebar luas dan tidak pernah habis. Dan pembangkit listrik tenaga angin bebas polusi. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan teknologi paling murah untuk menghasilkan listrik. Jika teknologi ini diterapkan di Indonesia, perkiraan Indonesia tidak akan kekurangan listrik. Bahkan listrik di Indonesia akan berlebih. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan ketika membangun pembangkit listrik tenaga angin di suatu daerah. Di antaranya adalah keberadaan angin yang harus cukup besar dan stabil. Indonesia sudah mulai mencoba membangun pembangkit listrik tenaga angin. Misalnya di Nusa Penida, pulau kecil di selatan Pulau Bali, dan juga Nusa Tenggara Timur. Kita sebagai anak bangsa harus berupaya melakukan inovasi dalam mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga angin. 2. Geothermal. Energi geothermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Kita dapat menggunakan energi yang tersimpan ini untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan serta menghasilkan listrik. Ilmuwan memperkirakan bahwa hanya menggunakan 1% dari panas yang tersimpan dalam 5 km dalam kerak bumi akan menghasilkan energi 250 kali lebih banyak dari minyak dan gas alam yang tersimpan di seluruh lapisan bumi. Salah satu cara mengambil energi geothermal ini dengan menggunakan sistem pompa panas geothermal heat pump system. Sistem ini dapat memanaskan dan mendinginkan sebuah rumah dengan memanfaatkan perbedaan temperatur. Sistem ini banyak digunakan di negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Pada musim dingin, suatu pipa yang diletakkan dalam tanah dapat mengalirkan cairan yang membawa panas dari dasar bumi menuju sistem perdistribusian panas di rumah. Sebaliknya, pada musim panas, sistem ini bergerak berlawanan, memindahkan panas dari rumah dan menyimpannya di tanah. Perhatikan gambar 10.13. Kita juga mengambil energi dari lapisan bumi yang lebih dengan sistem yang disebut hydrothermal reservoir. Beberapa bantuan
dalam bumi memiliki suhu sangat tinggi yang disebabkan oleh adanya pemecahan material radioaktif yang terkandung dalam batuan tersebut. Air dalam tanah bertemu dengan batuan panas sehingga berbentuk uap yang kemudian terakumulasi di antara bebatuan tersebut. Uap air yang terkumpul dalam jumlah besar akan menimbulkan tekanan yang tinggi. Jika kita mengubur bagian tersebut dengan bantuan pipa khusus, uap air akan keluar dengan kecepatan yang besar. Aliran uap inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Fuel cell dan hydrogen power. Matahari menghasilkan energi yang menjaga keberlangsungan hidup di bumi melalui pembangunan inti atau fusi atom-atom hidrogen. Hidrogen merupakan unsur kimia paling sederhana dan paling banyak di alam semesta. Perlu kamu ketahui bahwa hidrogen yang banyak di alam semesta bukanlah hidrogen bebas yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar, tetapi hidrogen tersebut berada dalam bentuk senyawa, misalnya hidrogen pada air H2O. Oleh karena itu, para ilmuwan menyatakan bahwa gas hidrogen H2 akan menjadi bahan bakar di masa depan. Agar harapan itu terwujud, ilmuwan saat ini fokus untuk mengembangkan sel bahan bakar fuel cell yang menggabungkan gas hidrogen H2 dan gas hidrogen O2. Reaksi antara gas H2 dengan O2 menghasilkan energi panas yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Reaksi antara keduanya dapat dituliskan sebagai berikut. 2H2 tambah O2. Gimana ini aku jelasinnya? Stop dulu. 2H2O tambah energi. Berdasarkan reaksi kimia tersebut, kita dapat mengetahui bahwa gabungan gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan uap air H2O dan energi. Uap air yang dilepaskan ke atmosfer tidak berbahaya, sehingga tenaga hidrogen ini ramah lingkungan. Penggunaan secara luas hidrogen sebagai bahan bakar akan menghilangkan masalah polusi udara dan dapat mengurangi kerusakan iklim. Karena dalam teknologi ini tidak dihasilkan tidak dihasilkan CO2. Pengurangan polusi tentunya juga harus didukung dengan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, minyak bumi, atau energi nuklir yang menghasilkan CO2 di bumi. Oleh karena itu, diharapkan dengan penggunaan H2 ini di masa depan, bumi akan lebih terjaga dari pencemaran udara. Hidrogen juga menyediakan energi lebih banyak daripada bahan bakar lain. Kelebihan ini membuat hidrogen ideal digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Permasalahan yang saat ini dihadapi yaitu sedikitnya gas hidrogen murni H2 di bumi, sehingga hidrogen harus diproduksi melalui senyawa lain yang mengandung unsur H, seperti CH4 metana. Kita dapat menghasilkan gas hidrogen H2 dengan memanaskan air, mengaliri listrik, atau melepas hidrogen dari metana CH4. Namun saat ini, untuk menghasilkan gas hidrogen dan alatnya membutuhkan energi dan biaya yang besar. 2. Teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan pada bidang transportasi sebagai upaya menciptakan kendaraan yang
tidak menghasilkan emisi atau limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Berikut ini beberapa contoh kendaraan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. A. Kendaraan hidrogen. Hydrogen vehicle. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Banyak perusahaan luar negeri yang telah mengembangkan kendaraan ini dan dapat berkembang pesat pada tahun mendatang. Mobil berbahan bakar hidrogen telah dikembangkan oleh beberapa perusahaan. Kendaraan ini diproduksi Kendaraan yang diproduksi ini mampu melaju dengan kecepatan 45 km per jam. Selain mobil berbahan bakar hidrogen, beberapa negara telah mengembangkan sepeda hidrogen, sepeda motor hidrogen, dan skuter hidrogen. Saat ini, beberapa perusahaan pesawat terbang juga menggunakan pesawat terbang berbahan bakar hidrogen. B. Mobil surya, solar car. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contoh mobil surya adalah bus surya. Bus ini menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bus dan energi yang digunakan sebagai penggerak pada mesin bus. Bus surya yang saat ini ada merupakan kendaraan yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari atau sumber yang lain. Pengembangan bus surya ini sejalan dengan berkembangnya teknologi panel surya atau photovoltaic cell. Pada bus surya ini terdapat panel surya yang terpasang pada atap bus. Panel surya ini dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh mesin bus. Pengenalan bus ini sebagai alat transportasi umum bertujuan untuk mengembangkan alat transportasi yang ramah lingkungan. Negara yang pertama kali menerapkan bus surya ini yaitu Australia, tepatnya di kota Adelaide. Bus ini terkenal dengan nama Tindo Solar Battery Carried bus. Tindo yang berarti matahari dan beroperasi semenjak tahun 2007. Bus ini 100% menggunakan energi matahari, dilengkapi dengan pendingin ruangan yang mampu mengangkut 40 orang. Bus ini tidak memiliki panel surya pada atapnya, tetapi bus ini mendapatkan energi listrik dari stasiun bus pusat di Adelaide. Negara Cina juga telah mengembangkan bus surya ini. Bus surya ini diterapkan di kota Kikihar dan mulai beroperasi pada bulan Juli 2012. Bus ini mendapatkan energi dari baterai lithium ion (Li-ion) yang dapat diisi ulang menggunakan panel surya yang ada pada atap bus.
Bus ini mampu mengangkut sebanyak 100 orang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.